Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nurul Rahmadani dengan NPM 2311080121. Di sini saya akan membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik konseling individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Kak. Senang bertemu dengan kamu hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nurul Rahmadani. Saya merupakan konselor dari sesi konseling kita hari ini. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Nama saya Rafia Alda. Bisa dipanggil Rafia. Oke, selamat datang Mbak Rafia ya di sesi konseling kita hari ini. Apa kamu masih nyaman sekarang? Saya masih nyaman, Kak. Oke. Di sini kita akan melakukan sesi konseling individu. Sebelumnya apa kamu sudah tahu sesi konseling individu itu seperti apa? Belum, Kak. Saya belum. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individu dan yang terkait dalam hal konseling individu itu sendiri ya. Jadi, konseling individu adalah konseling antara konselor dan konseling yang dilakukan secara berdua untuk membahas suatu masalah yang dihadapi konseling antara kakak dan saya. Dan kita berdua akan mencari solusi bersama untuk menghadapi masalah yang kakak sedang alami. Dan di sesi konseling individu juga terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana setiap informasi yang kakak berikan atau setiap cerita yang kakak ceritakan akan saya simpan rapat dan tidak akan saya sebarluaskan kepada pihak manapun. Yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana kakak secara terbuka menceritakan semua masalah kakak terhadap saya. Dan ketiga, ada asas sukarela, di mana kakak secara sukarela datang saya tanpa paksaan dari pihak manapun dan secara sukarela menceritakan setiap masalah kakak tanpa paksaan. Baik, dari mana kak? Sedikit itu dari saya, apakah bisa dipahami? Iya, Kak. Saya dapat paham. Dan saya tambahan, sesi konseling kita itu akan berlangsung sepanjang 30-40 menit, di mana kakak bisa menyetop atau memberhentikan ketika kakak udah merasa nggak nyaman. Itu nggak apa-apa. Baiklah, kita mulai sesi konseling individu kita ya. Pertama, bisa kamu ceritakan apa yang sedang kamu alami akhir-akhir ini? Bisa, Kak. Jadi, saya merasa tertekan akhir-akhir ini. Saya sedang mempersiapkan ujian masuk universitas. Dan saya takut banget nggak lulus. Beberapa kali saya merasa sesak, jantung saya berdebar, bahkan tangan saya tuh gemetar sendiri. Jadi ketika saya mempersiapkan ujian masuk universitas ini tuh saya merasa deg-degan banget, Kak. Sampai jantung saya tuh berdebar-debar, tangan saya gemeteran. Dan setelah saya periksa ke dokter, keadaan saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bercerita. Gejala seperti jantung berdebar, sesak, dan gemetaran itu kamu alami dalam kondisi seperti apa? Biasanya muncul saat saya belajar malam hari atau ketika saya mulai membayangkan ujian atau hasil seleksi. Jadi ketika saya mulai membuka buku saya untuk mempersiapkan ujian, tiba-tiba tuh jantung saya sangat berdebar, saya cemas, saya panik, tangan saya tuh sampai gemetaran, Kak. Atau ketika saya membahas, atau bahkan ketika teman-teman saya membahas tentang hasil ujian dan saya membayangkannya, saya juga jadi berdebar, Kak. Apakah itu membuat kamu sampai kesulitan tidur dan malas, jadi takut untuk belajar, menghindari belajar gitu? Benar, Kak. Itu membuat saya takut belajar, bahkan membuat saya tuh sulit tidur dan saya semakin cemas dan saya jadi takut dan gugup karena itu. Oke, dari yang kamu ceritakan tadi, seperti jantung berdebar, kamu cemas ketika mau belajar, mau mulai belajar, atau tiba-tiba terbayang akan kegagalan, bisa jadi kemungkinan besar kamu mengalami panic disorder, di mana panik itu terjadi karena tekanan akademik yang sedang kamu alami. Nah, jadi kita akan coba lebih pahami terlebih dahulu dan atasi bersama ya masalah tersebut. Baik, Kak. Hari ini kita akan mengenali pikiran negatif otomatis yang muncul ketika kamu terserang panik atau gugup, jantung berdebar pada saat ingin mulai belajar nih. Coba ingat-ingat apa sih yang kamu pikirkan ketika serangan itu terjadi? Pikiran negatif ya. Ya. Pikiran negatif yang biasanya muncul ketika saya sedang belajar atau membayangkan hasil ujian itu saya takut gagalan, saya nggak bakal lulus, dan ketika saya lulus hidup saya itu hancur, saya nggak bisa ngapain-ngapain lagi, dan di situ saya sangat takut mengecewakan orang tua saya. Jadi karena kegagalan itu saya sangat berpikiran tidak akan baik. Oke, boleh kamu tuliskan hal-hal apa saja pikiran negatif yang kamu rasakan atau kamu pikirkan ketika kamu terserang panik itu? Oke? Boleh, Kak.
Silakan. Oke. Baik, di sini kita akan membahas tentang pikiran-pikiran negatif ini dan kita akan mencari solusi bagaimana cara mengatasi pikiran negatif tersebut menjadi pikiran yang lebih baik ya. Jadi dari yang kamu tulis itu kamu menulis kamu takut gagal, kalau kamu gagal hidup kamu akan hancur, kamu akan mengecewakan orang tua kamu. Kamu tahu nggak sih kalau itu tuh namanya disebut distorsi kognitif, di mana salah satu bentuknya adalah membayangkan hal terburuk secara berlebihan. Mari kita uji pikiran tersebut. Apakah benar satu kali gagal berarti masa depanmu akan hancur? Kalau dipikir-pikir nggak juga sih Kak, karena banyak orang yang dia gagal tapi tetap bisa masuk universitas walaupun itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Oke, betul, pikiran itu tidak 100% benar ya, dan bisa diganti dengan yang lebih realistis. Misalnya ketika kamu merasa saya takut gagal, diganti dengan saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil bukanlah segalanya, saya masih punya banyak kesempatan. Ini juga saya ingin meminta kamu menulis beberapa prestasi kamu yang udah kamu capai atau hasil-hasil yang mungkin kamu rasa puas ketika selama kamu sekolah. Boleh? Boleh Kak? Oke. Nah, di sini kamu juga udah bilang nih, kamu pernah ranking 1, kamu sering menang lomba-lomba pidato. Itu udah prestasi yang hebat banget. Dan kamu udah mumpuni nih untuk hal itu. Jadi, jangan takut untuk gagal, karena ketika kita gagal itu masih punya banyak kesempatan lain. Mungkin ketika kamu udah gagal di sini, itu bukan yang terbaik untuk kamu. Tuhan tuh udah mempersiapkan hal yang terbaik untuk kamu ke depannya di jalan yang lain. Oke, bagaimana apa yang kamu rasakan setelah kita berdiskusi kali ini? Ternyata rasanya lebih ringan Kak kalau saya berpikir begitu. Dengan saya berpikir ternyata saya tuh banyak menang suatu lomba ya, dan saya juga dapat ranking, jadi juga merasa banyak keberhasilan saya. Oke, baik. Terima kasih ketika kamu sudah bisa berpikir seperti itu. Saya sangat mengapresiasi kamu ketika kamu sudah menyadari keberhasilan yang sudah pernah kamu capai selama ini ya. Tapi hal tersebut itu nggak akan berhenti sampai di sini aja. Kamu harus tetap berlatih, berpikir positif, tetap memahami hal-hal yang udah kamu keberhasilan ketika kamu merasa panik itu muncul lagi atau kamu merasa takut gagal lagi. Apakah ada keluhan lain? Ada Kak, kan setelah menghilangkan pikiran negatif itu saya merasa lebih ringan. Cuman keluhan yang sering saya hadapi itu cara mengatasi rasa berdebar-debar itu, rasa cemas, rasa berdebar-debar sampai tangan gemeteran itu tuh bagaimana ya? Oke, untuk mengatasi gejala serangan panik kamu, kita akan mencoba untuk melakukan teknik relaksasi sederhana, dan saya akan mengajari kamu untuk membantu mengelola gejala fisik saat kamu merasa cemas. Hal ini kita mulai dengan pernapasan dalam terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkannya, lalu kamu akan mengulangi kembali hal yang saya contohkan. Oke? Oke. Yang pertama, dalam teknik pernapasan dalam itu, pertama kamu tarik nafas lewat hidung, lalu hitung 1 sampai 3, tahan sebentar dan hembuskan lewat mulut. Hitung 1 sampai 4 dan ulangi beberapa kali. Oke, saya akan mencontohkannya. Itu seperti pernapasan dalamnya ya. Dan sambil kamu tarik nafas, mungkin bisa kamu sambil pikirkan hal-hal positif tentang keberhasilan yang sudah kamu lakukan, agar serangan panik tersebut bisa lebih rileks dan lebih berkurang ya. Coba bisa kamu contohkan? Baik Kak, saya coba ya. Ternyata setelah saya melakukan pernapasan saya merasa lebih ringan kan. Pernapasan seperti ini tuh bisa membantu menenangkan sistem saraf saat kamu mulai panik nih.
kamu bisa praktikkan ini sebelum mulai belajar, atau kamu saat mengalami serangan panik sambil memikirkan segala keberhasilan yang sudah kamu capai. Oke, dan itu juga bisa dilakukan ketika kamu sebelum tidur ya, biar kamu bisa tidur dengan rileks. Kan katanya kamu tadi awalnya kesulitan tidur kan, nah itu bisa dilakukan, jadi bisa lebih tenang ya sistemnya. Nah, dan sekarang kita coba untuk relaksasi otot progresif. Tegangkan otot saat tangan kamu selama 5 detik dan lemaskan. Rasakan bedanya. Itu saya contohkan ya. Pertama kamu kayak gini, kamu gini. Meregangkan tangan kamu, kaki kamu, atau di kepala kamu diginiin biar lebih relax gitu. Bisa dicoba? Bisa Kak. Seperti ini ya? Iya. Jadi sambil napas dalam, bisa juga sambil seperti ini. Biar dia lebih relax, lebih bebannya lebih berkurang gitu kan. Oke, latihan ini tuh juga bisa kamu lakuin secara setiap hari, itu nggak masalah. Setiap kamu merasa panik atau sebelum kamu mulai belajar juga kan, seperti yang saya bilang tadi. Dan kalau kamu latih terus menerus, tubuh kamu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam mode tenang. Bagaimana? Apakah itu bisa membantu? Bisa Kak, saya merasa badan saya lebih ringan dan pernafasan saya juga lebih enak. Bisa dicoba terus menerus ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, waktu sudah menunjukkan 30 menit ya Kak, kita melakukan sesi konseling kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah tidak ada Kak, sudah cukup. Apakah hal yang kita tadi lakukan itu bisa dipahami? Bisa Kak. Boleh kamu ulangi lagi apa yang sudah kita lakuin, apa yang saya bicarain yang bisa kamu dapat simpulkan ketika kita melakukan sesi konseling tadi? Bisa Kak. Berarti jika pikiran negatif saya kembali muncul, saya dapat mengingat-ingat prestasi yang telah saya raih. Lalu jika saya mulai merasa cemas dan bergerak-gerak, saya bisa melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam. Kemudian saya juga bisa mulai merenggangkan otot-otot saya sebelum tidur atau ketika saya mulai belajar. Saya bisa merasakan diri saya. Terima kasih kamu sudah datang ke sini. Itu udah merupakan langkah yang besar untuk kamu memulai suatu perubahan. Saya mengapresiasi hal tersebut ya. Nah, selanjutnya sesi konseling kita akan dijadwalkan pada Rabu depan di jam seperti ini ya. Bagaimana? Bisa Kak. Dan sedikit tambahan, saya akan memberikan tugas di mana kamu bisa menulis hal-hal ketika kamu merasa panik kembali. Hal-hal apa aja sih pikiran-pikiran negatif yang udah kamu rasain? Terus hal apa, progres apa ketika kamu melakukan relaksasi, itu bagaimana perasaan kamu ketika sebelum melakukan pernapasan relaksasi, itu apa yang kamu rasain, itu bisa kamu tuliskan. Bagaimana? Apakah kamu keberatan? Tidak Kak. Oke. Senang bertemu dengan kamu hari ini. Terima kasih sudah datang dan senang kamu sudah berbagi cerita dengan saya hari ini. Oke, baiklah. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Sama-sama. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.